Pemirsa Warisan Budaya Nusantara Sekelumit ini menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Mantan Lurah Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada tahun 2007, Agustinus Pone, saat ditemui sejumlah awak media di kediamannya di Desa Air Ramo, Kecamatan Aisesa, Kota Mbai, Kabupaten Nagekio, Pulau Flores, 28 Februari 2022, memastikan ada praktek manipulasi tanda tangan surat penyerahan hak atas tanah atau pemalsuan tanda tangannya, lalu dipakai sebagai syarat diterbitkannya sebuah sertifikat tanah yang berujung ke meja hukum laporan pidana di meja Polres Ngada. Sebelumnya dikabarkan WBN Polres Ngada Provinsi NTT kepemimpinan Kapolres AKBP Abilio dos Santos SIK melalui Satuan Reserse dan Kriminal 28 Januari 2022 melayangkan surat panggilan nomor B91 2022 Res Ngada kepada seorang pejabat aktif dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Nagekio Flores, inisial AP, yang diketahui sebagai mantan Lurah Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, NTT. Surat panggilan polisi tiba di kediaman mantan Lurah Nangamese di Desa Air Ramo, Kecamatan Aisesa, Kota Mbai, Nagekio pada Jumat 28 Januari 2022. Panggilan polisi berkaitan langsung dengan laporan dugaan pemalsuan dokumen pelepasan hak atas bidang tanah di Kelurahan Nangamese atas laporan polisi nomor STPL 102/8/2020 NTT Res Ngada, dugaan pemalsuan surat penyerahan hak atas tanah tertanggal 14 April 2007, objek lahan Nangarembo, Kelurahan Nangamese, Riung, Ngada. Diduga serius ada pihak tertentu yang telah dengan sengaja melakukan rekayasa tanda tangan mantan Lurah Nangamese atau meniru tanda tangan. Menurut mantan Lurah Nangamese, Agustinus Pone, terbaca dari tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat penyerahan hak atas tanah misalnya, patut diketahui bahwa masa jabatan dirinya sebagai Lurah Nangamese berakhir pada tanggal 27 Maret 2007. Selanjutnya, dirinya berpindah tugas di Kecamatan Aisesa sebagai Kasipem Kecamatan Aisesa pada tanggal 11 April 2007, sedangkan surat penyerahan pelepasan hak atas tanah tertera tanggal 14 April 2007 atau persis di saat dirinya tidak lagi menjabat sebagai Lurah Nangamese. Menurut dia, temuan surat penyerahan hak atas tanah tersebut adalah cacat hukum dan fiktif sebab surat penyerahan diterbitkan pada saat dirinya tidak lagi menjabat sebagai Lurah Nangamese. Berikut wawancara eksklusif mantan Lurah Nangamese Agustinus Pone. Kemarin saya diperiksa, diambil BAP tentang informasi sebagai saksi. Polisi menanya beberapa hal antara lain tanggal berapa Bapak pindah ke Mbai. Saya tanggal 12 Maret, SK-nya 12 Maret, 27 Maret. Tahun 2007. Ya. Akhirnya disesuaikan dengan mereka punya surat kopian berita acara peralihan hak itu. Tanggal 14 April 2007. Kalau andaikan Bapak jika Bapak masih menjabat sebagai Lurah, ini surat ini menurut Bapak, karena yang namanya peralihan hak harus ada dua belah pihak yang ada di dalam, yaitu pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima. Nah, surat itu kan hanya kopian biasa yang tanda tangan cap jempol, sementara pihak yang menerima kan tidak ada. Kalau andaikan saya masih tetap menjabat sebagai Lurah, saya tolak. Yang kedua, tata cara naskah dinas tidak seperti itu, dan itu saya lihat itu tanda tangan hanya pihak yang menyerahkan, sedangkan yang menerima tidak menantangan. Kalau saya masih menjabat sebagai Lurah, saya akan tolak itu. Konteks surat peralihan hak itu harus dua orang yang bersama-sama untuk menantangani berita acara atau surat peralihan hak. Yang ada ini hanya satu cap jempol, pihak menyerahkan, sementara pihak yang menerima tidak ada. Dan saya kemarin Pak Polisi tidak tanya tentang tantangan. Saya mengatakan begini, Pak, tanda tangan bukan tantang saya. Mari kita uji, kalau kamu butuh uji ya kita uji. Apakah Bapak pernah menantangani surat yang diajukan? Saya bilang tidak. Saya tidak pernah tantangan. Sementara saya sesuaikan dengan sebuah SKN, beda jauh. Saya dipindahkan dengan sebuah SK Bupati ke Kasipem Kecamatan Aisesa tanggal 27 Maret 2007. Sehingga sangat tidak relevan kalau andaikan bahwa saya
yang menantangi surat itu. Jadi pertanyaan yang sampai ke polisi itu kami hanya setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Sekitar 30 menit ya. Berapa pertanyaan kira-kira yang disampaikan? Sekitar, ya mungkin saya tidak baca tapi Ya. kurang lebih 20-an pertanyaan. 20-an pertanyaan. Dan isi jawaban itu semua saya tidak tahu. Nah, mungkin ada pernyataan terakhir, beliau mengatakan jika Bapak sebagai lurah menjabat itu surat keterangan ini menurut Bapak satu sendiri itu secara material itu tidak memenuhi syarat pokok. Karena seharusnya dalam sebuah berita acara peralihan hak, surat peralihan hak, harus ada dua pihak yang bersama-sama untuk menandatangani surat itu. Bukan salah satu pihak. Karena di situ mencantumkan dua. Paling tidak ada dua orang itu harus menandatangani dalam surat yang sama. Saya tahu bagaimana sebuah berita acara penyerahan hak. Setidaknya harus dua orang yang menandatangani. Yang kedua mengetahui tidak ada. Seolah-olah ada pendobelan mengetahui lurah dan camat. Dalam sebuah naskah dinas itu tidak ada posisi yang sama antara lurah dan camat. Karena kalau surat yang seharusnya itu pertama itu pihak yang menyerahkan hak menandatangani dalam kaitan dalam hal ini berupa jat jempol. Yang kedua pihak kedua selaku yang menerima hak waris. Dia harus menandatangani juga. Tapi dari konteks itu tidak ada. Jadi saya harus mengatakan bahwa ini cacat hukum. Cacat. Pertama cacat karena saya tidak menjabat sebagai lurah. Yang kedua isi material naskah surat itu tidak seperti itu. Dari tanda tangan yang lalu penyidik mengkonfrontir itu dengan Bapak itu. Dari aspek tanda tangan itu bisa itu disebut dari Bapak sendiri itu fiktif ya? Ya, saya harus mengatakan itu fiktif. Fiktif ya? Fiktif. Berarti terlepas dari ini semua ada pihak lain yang sedang melakukan tindakan memfiktifkan tanda tangan Bapak gitu ya? Ya paling tidak ada kesana Pak, karena memang tanda tangan seolah-olah itu Bapak yang tanda tangan dalam itu. Ya, mungkin juga ya, mungkin juga. Ya. Yang jelas bahwa ada orang yang menantangani. Ya. Kalau bilang tidak tanda tangan berarti tidak ada. Tapi secara faktual bahwa memang ada yang tanda tangan. Iya. Dan saya harus mengatakan itu bukan tantangan saya. Bukan saya yang tanda tangan. Kita coba uji sih. Ya. Sebagai pejabat publik dan juga tokoh Pak ya, ini menarik dalam perspektif rakyat atau publik sendiri memantau persoalan hukum ini. Bapak bisa disebut bahwa juga Bapak dirugikan dalam hal ini. Mungkinkah ada konstruksi lain selain menjalani kooperatif dipanggil sama penyidik atau memberikan keterangan? Mungkin ada konstruksi lain. Apakah Bapak punya upaya lain untuk melapor misalnya? Ada dugaan pemalsuan tanda tangan Bapak di sana gitu, diseret-seret dalam kasus ini? Ya, saya lihat dulu perkembangan. Ya. Lihat perkembangan dari keterangan yang diminta. Ya, ya. Kita lihat seperti apa dulu. Ada tanggapan atau feedback dari pihak yang mendapatkan saya. Ya, ya. Kalau memang ada upaya yang perlu dilanjutkan, yang pada akhirnya merugikan saya akan membuat Laporan hukum Pak ya. Ruang mana Pak Bapak diperiksa? Reskrim. Polres Nagekio. Dari anggota ada penyidik Polres Ngada. Ya, ya. Katanya menurut teman ada satu lokasi tanah tetapi 2 sertifikat. Iya. Beliau juga heran. Kenapa bisa begini? Artinya pertanyaan kemarin sangat objektif dan beliau memperlakukan saya dengan cara yang begitu santun, dengan etika yang baik. Dan beliau mengatakan Pak, kami periksa sebagai saksi. Sebagai saksi Bapak ya? Saksi. Bapak lihat apakah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Bapak sebagai saksi waktu itu, apakah dicatat atau apa oleh penyidik? Dicatat. Mereka Dan saya tantang berita acara. Oh, ada berita acara Bapak ya? Ada kopian berita acara untuk Bapak? Tidak ada. Kalau boleh tahu, mungkin ada statement terakhir atau closing statement dari penyidik terhadap terkait dengan sudah terperiksa, kira-kira apa selanjutnya yang dari penyidik sampaikan sementara waktu? Kami ucapkan terima kasih karena sudah melayani mereka dalam kaitan dengan penyidikan, permintaan pengambilan data sebagai saksi, dan saya sangat kooperatif untuk menerima itu.
untuk menerima kehadiran mereka, dan beliau mengucapkan terima kasih karena mereka sudah mengambil data itu. Mungkin akan ada panggilan-panggilan lain, tidak ada Pak? Tidak ada informasi itu. Tim Media Warisan Budaya Nusantara mengabarkan. Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara. Sebelum ini menyajikan berita budaya dan berita umum